بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Di pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita banyak karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan waktu luang. Banyak di antara kita yang tertipu oleh dua kenikmatan ini. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat banyak manusia yang tertipu padanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan kepada kita taufik untuk mempergunakan kesehatan ini dalam rangka talabul ilm, mempergunakan kesempatan dan waktu luang ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang a'malul qulub. Itu amalan-amalan hati. Kenapa saya membahas tentang amalan hati? Kenapa tidak membahas amalan badan? Kalau amalan badan mungkin sudah sering dibahas ya. Salat, zakat, puasa, haji, demikian pula sedekah dan yang lainnya. Namun terkadang kita ini kurang perhatian dengan yang namanya a'malul qulub, itu amalan-amalan hati. Padahal amalan hati ini jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan anggota badan. Amalan hati ini jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan dengan amalan anggota badan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, imanun billah, keimanan kepada Allah. Qala thumma ayyun? Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, kemudian amalan apa wahai Rasulullah yang paling utama? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qila thumma ayyun? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau berkata, perhatikan hadis ini,
ta'ammal hadzal hadits. Kaifa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddala al-iman billah 'ala al-jihad fi sabilillah. Coba perhatikan hadis ini, kata beliau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada amalan berjihad di jalan Allah. Ma'anal jihad asyaddu ta'aban. Padahal jihad itu lebih capek. Bayangkan jihad itu kan mencampakkan diri kita kepada kematian. Jihad itu menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi ternyata iman kepada Allah jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman kepada Allah itu apa? Amalan hati apa amalan badan, Pak? Amalan hati apa amalan badan? Amalan hati. Iya. Ustadz, bukannya iman itu adalah perkataan dengan keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan iman kepada Allah di dalam hadis ini adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati. Sebab kenapa? Karena Rasulullah SAW di sini ditanya, "Hai Rasulullah, apa amal yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Iman kepada Allah." Kemudian apa, wahai Rasulullah? Dijawab apa? Jihad fisabilillah. Bukannya jihad termasuk iman. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa yang dimaksud dengan iman kepada Allah di sini adalah yaitu membenarkan dan meyakini dengan hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ini juga menunjukkan bahwasannya amalan hati jauh lebih berat di sisi Allah daripada amalan anggota badan. Amalan hati jauh lebih utama di sisi Allah daripada amalan anggota badan. Lihatlah Pak, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Siapa sahabat yang paling utama? Hah? Ibu-ibu, sahabat yang paling utama siapa, Bu? Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Saya mau tanya, Abu Bakar mati syahid apa tidak? Matinya di medan perang apa tidak? Atau di kasur? Di kasur? Di kasur. Abu Bakar orang kaya bukan? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Tapi ternyata beliau orang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah setelah para nabi. Apa yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dari kalangan para sahabat? Padahal banyak sahabat yang mati syahid di medan perang, di perang Badar, di perang Uhud. Padahal mereka mati syahid, dan kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan mati syahid. Apa yang membuat Abu Bakar lebih utama, Pak? Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fuddila Abu Bakrin bi kathratis salati walas saum." Abu Bakar tidaklah diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah dengan banyaknya solat dan puasa, tidak. Akan tetapi Abu Bakar diberikan oleh Allah keistimewaan dengan apa yang ada di dalam hatinya, berupa keimanan beliau kepada Allah. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah keimanan seluruh umat manusia disimpan dalam satu neraca, lalu keimanan Abu Bakar disimpan dalam satu neraca, lebih berat keimanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Rupanya Abu Bakar diberikan kelebihan oleh Allah karena amalan hati. Apa itu? Imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya dan betapa istimewanya tentang a'malul qulub. Apa itu amalan hati, Bapak? Bapak dan Ibu-ibu sekalian, lalu apa sih amalan-amalan hati itu? Siapa yang bisa jawab? Pak, amalan hati contohnya apa? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Amalan hati contohnya apa? Hah? Acung? Fadhal. Zikir amalan lisan. Siapa yang tahu lagi? Fadhal. Niat, betul. Ada lagi yang lain? Amalan hati? Tawakal, betul. Apa lagi? Banyak loh. Cinta. Iya kan? Cinta kepada Allah yang amalan hati bukan? Amalan hati. Takut kepada Allah amalan hati bukan? Amalan hati. Iya kan? Sahih. Berharap kepada Allah amalan hati bukan? Amalan hati. Dan amalan hati ini Bapak sekalian, ketika seorang hamba sangat cinta kepada Allah, ketika seorang hamba sangat takut kepada Allah, dan ketika seorang hamba menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah, ia akan menjadi seorang hamba yang sempurna. Inilah amalan hati yang diinginkan Bapak sekalian. Taib. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, menuntut ilmu amalan apa? Badan? Masa? Menuntut ilmu amalan apa? Ilmu itu adalah makanan hati, Pak. Makanya menuntut ilmu itu amalan hati. Antum memahami dengan apa? Dengan hati. Mencerna, ya. Lalu kemudian dari menuntut ilmu itu menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang ranum dalam hati kita. Saya mau tanya, tujuan antum menuntut ilmu apa? Beramal, baik. Dari mana antum bisa beramal? Karena iman. Anda tidak akan bisa beramal kalau Anda tidak beriman kepada Allah. Seseorang ingin beramal karena adanya iman. Ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata setelah menuntut ilmu malah menimbulkan kesombongan, keangkuhan, keujuban, berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah khusyuk kita. Ketika kita menuntut ilmu, semakin bertambah tawadhu kita. Ketika kita menuntut ilmu, semakin kita banyak bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita cinta Allah. Semakin kita mengenal tentang adab Allah, semakin takut kepada Allah. Berarti kita sudah berhasil dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang kita inginkan dari menuntut ilmu itu bukan sebatas saya sudah banyak ilmunya, saya sudah hafal arba'in, saya sudah hafal Al-Quran. Bukan itu tujuan yang paling utama. Tapi yang paling utama adalah memperbaiki hati kita. Bukankah tujuan ibadah untuk memperbaiki hati? Saya tidak. Ya. Silakan baca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar apa?
agar kamu bertakwa. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah pun menyebutkan tujuan daripada ibadah, bahwa ibadah itu hakikatnya untuk menghasilkan ketakwaan. Sedangkan takwa itu hakikatnya takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Berarti ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan, itu tanda ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan puasa tujuannya apa sih Pak? Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 184 ya, 83 ya. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan agar kamu bertakwa. Sekarang saya mau tanya, takwa itu tempatnya di mana? Hah? Di sini. Kata Rasulullah, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah takwa itu di sini. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Takwa itu di sini, itu di hati. Di hati. Ini kembali lagi kalau begitu Pak, bahwa menuntut ilmu adalah tujuannya memperbaiki hati agar menimbulkan amalan-amalan hati. Ketika hati bening, maka amalan hati semakin kuat. Tapi ketika hati kotor, amalan hati pun semakin lemah. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, agar amalan hati itu bertumbuh, berkembang di hati kita, kewajiban kita adalah membeningkan hati kita, membersihkan hati kita. Wallahi Pak, perhatian Allah dan Rasulnya terhadap perbaikan hati dan pembeningan hati, perhatian yang luar biasa. Silakan Bapak dan Ibu buka dalam surat Asy-Syams. Di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah, Pak. Allah berfirman, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Coba Bapak baca dalam kitab dalam surat tersebut. Di situ Allah bersumpah dan saya minta Bapak hitung berapa kali Allah bersumpah. Dalam surat itu Allah bersumpah dalam surat tersebut, Pak. Coba Bapak Ibu hitung berapa kali Allah bersumpah dalam surat itu. Saya kasih waktu 1 menit. Ada yang bisa menghitung? Ada yang sudah menghitung? Berapa kali Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams di situ? Hah? 7? Ini? 7? 14? Oh ini, Masya Allah nih. Kok bisa 14? Ada lagi yang lain? Bapak, Ibu atau Ibu-ibu ada yang sudah menghitung ada berapa? Hah? Coba Mas yang 14 nih. Wah ini Masya Allah. Yang pertama apa? Coba sebutin. Demi matahari 1, dan sinarnya 2, demi bulan. Itu berapa tuh? 3. Terus apa lagi? Demi malam apabila menutupinya berapa tuh? 4. Terus
Demi langit serta pembinaannya berapa itu? Lima. Demi langit serta pembinaannya berarti berapa? 5. Baik, supaya cepat saya hitung sendiri deh. Ya. Allah berfirman wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan demi waktu duha. 2. Wal qamari idza talaha. Demi matahari apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila telah meneranginya. Wal laili idza yakshaha. Demi malam apabila ia telah menutupinya. Was samai wa ma banaha. 7. Demi langit dan demi bangunannya. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. 11. Ya. 11 kali Allah bersumpah dalam surat ini, Pak. Dan silakan Bapak dan Ibu-ibu mencari dalam surat apa Allah bersumpah sebanyak ini. Tidak ada. Dan tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini kecuali dalam surat Asy-Syams. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 ini? Coba Bapak baca. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali? 11 kali, bayangkan dalam surat ini. Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah pun memberikan ilham kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaannya. Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya. Ini yang Allah inginkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Rupanya Ibu, Bapak, Allah bersumpah 11 kali ini untuk menetapkan tentang pentingnya pembeningan jiwa. Ya, pembersihan hati. Subhanallah. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekarang buka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bapak dan Ibu-ibu yang punya Al-Quran atau Mushaf, ya dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ketemu? Asy-Syu'ara ayat 88 89. Sudah? Apa isinya? Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah menegaskan Bapak Ibu, ya, pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya. Antum punya duit berapa banyak, di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Antum punya anak yang banyak, di hari kiamat tidak ada manfaatnya. Kecuali kata Allah, siapa? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari pengagungan selain Allah. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, seperti dengki. Selamat dari apa, Pak?
Selamat daripada mencintai dunia berlebih-lebihan sehingga melalaikan. Selamat dari apa, Pak? Selamat dari berbagai macam hal yang mengotori hati berupa dosa. Berarti keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung pada apa? Tergantung pada hati kita. Kelak pada hari kiamat, Pak, keselamatan itu tergantung dengan hati kita. Hati kita semakin bening, semakin bersih, semakin selamat kelak pada hari kiamat. Tapi hati kita semakin kotor, semakin kurang selamat kelak pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya, Pak, seseorang itu akan kekal dalam api neraka atau tidaknya tergantung penyakit hatinya. Kalau ternyata penyakit hati itu tidak bisa dibersihkan oleh api neraka, kekal dalam api neraka. Apa itu penyakit hati yang tidak bisa dibersihkan oleh api neraka? Syirik, mempersekutukan Allah, mengagungkan selain Allah. Ya, itu adalah merupakan penyakit yang tidak bisa dibersihkan oleh api neraka. Makanya orang yang mati di atas kesyirikan, ia akan kekal dalam api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya paparkan dalil-dalil dan hujah-hujah tadi, semakin tampak kepada kita betapa pentingnya amalan hati. Kalau begitu amalan hati sangat besar dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, Pak, ada orang yang satu rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah. Yang satu sholatnya cuma yang wajib-wajib saja, sholat sunnahnya enggak. Sedekahnya cuma yang wajib saja, zakat. Puasanya yang wajib saja, Ramadan. Tapi dia tidak melakukan yang sunnah. Bisa jadi terkadang yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Padahal yang pertama sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekah sunnahnya rajin. Tapi yang kedua sebatas mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib. Tapi iman yang ada di dalam hati keduanya sangat jauh berbeda. Yang satu, yang kedua ini rasa takut dia kepada Allah luar biasa. Iya, tak berani ia memaksiati Allah. Ketika ia bersendirian semakin takut kepada Allah. Bisa jadi yang kedua jauh lebih utama di sisi Allah daripada yang pertama. Sahih. Maka ini menunjukkan bahwa amalul qulub, amalan hati ini sangat menentukan, Pak, timbangan amalan seorang hamba. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara perkara yang memperberat timbangan amalan seorang hamba adalah amalan hati. Baik. Khusyuk itu amalan hati apa amalan apa? Amalan hati kan? Amalan hati. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang berjalan sambil nunduk. Dipukul sama Umar. "Hai pemuda, khusyuk itu bukan dengan cara menundukkan kepalamu. Tapi khusyuk itu di hatimu, bukan pada badanmu." Berarti khusyuk itu amalan apa? Amalan hati. Nah sekarang kalau ada dua orang sholat, yang satu khusyuk, yang satu tidak khusyuk, lebih besar mana pahalanya, Pak? Yang khusyuk dong. Ya. Yang satu baca Qur'annya 1 juz, wah dikebut. Yang satu baca 1 ayat ditadaburi, tapi ia nangis khusyuk kepada Allah. Cuma 1 ayat, lebih besar mana pahalanya? Hah? Yang 1 ayat. Daripada dia baca Quran 1 juz, Masya Allah, ya. Tapi dia tidak hayati, dia tidak tadaburi, sebatas membaca saja di lisannya. Yang penting saya dapat pahala. Kan 1 hurufnya kata Rasulullah dapat 10. Ya, kalau alif lam mim saja dikali 10 berarti jadi berapa? 30. Ya kalau 1 juz, wah berpuluh-puluh, beribu-ribu. Saya mau baca Quran sebanyak-banyaknya. Ya.
Yang satu mentadaburi satu ayat, tapi dia betul-betul dia pahami, menimbulkan kekhusyuan, bahkan dia pun menangis kepada Allah karena memahami satu ayat tersebut. Mana yang lebih utama? Hah? Yang mempelajari satu ayat tapi dengan penuh kekhusyuan dan tadabur, atau baca satu juz tapi tidak tadabur? Jelas yang lebih utama yang pertama, Pak. Walaupun cuma satu ayat. Kenapa? Karena ia disertai dengan amalan hati, a'malul qulub. Ini menunjukkan sekali lagi Bapak dan Ibu bahwa amalan hati ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Seorang hamba yang hatinya selalu bertaut kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaannya. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, bahagia itu amalan apa? Hah? Kebahagiaan itu tempatnya di mana, Pak? Di badan apa di hati? Di hati dong. Seseorang yang hatinya bahagia itu adalah orang yang hatinya lapang. Orang yang hatinya bahagia itu adalah orang yang diberikan oleh Allah qanaah. Selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu mengharapkan wajah Allah di saat diberikan musibah. Ketika Allah memberikan ujian dalam kehidupannya, ia tersenyum, hatinya pun merasa ridha, dan ia serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ujian ini yang Engkau ridhai untukku, aku ridha ya Allah. Akhirnya dia pun merasakan ujian itu sesuatu yang tidak memberatkan hidupnya. Bahagia. Kenapa dia bisa seperti itu, Pak? Amalan hati. Ya, amalan hati. Taib, ada satu orang kaya, Pak. Dia cari duit, tapi dia tidak diberikan oleh Allah qanaah. Hatinya rakus. Yang satu lagi diberikan oleh Allah rezeki pas-pasan, tapi qanaah. Saya tanya, lebih bahagia yang mana? Lebih mana yang lapang dadanya? Yang qanaah, yang pas-pasan tapi qanaah. Kata Rasulullah, tuba liman aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Berbahagialah orang yang masuk Islam, walaupun diberikan rezeki pas-pasan, tapi Allah berikan qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kata Rasulullah, tuba, bergembiralah, berbahagialah. Makanya orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang paling qanaah. Tapi qanaah itu amalan apa? Amalan hati bukan? Amalan hati. Subhanallah. Kalau begitu amalan hati luar biasa tidak? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Iya. Bapak, Ibu, pakaian seseorang itu tergantung amalan hati. Iya tidak? Ada perempuan suka sekali mempertontonkan aurat, pakaiannya serba seksi. Wah, sekwilda sekitar wilayah dada. You can see. Ya, mungkin paha ayam lebih mahal daripada pahanya. Antum buat lihat paha ayam harus beli ayam dulu, pahanya dicabut-cabutin dulu, ya baru kelihatan mulus gitu. Tapi banyak perempuan bodoh amat, pahanya dilihatin laki-laki, semua laki-laki boleh lihat. Yang satu lagi perempuan yang menutup auratnya, menutup dia auratnya, malu dilihat laki-laki. Yang membedakan itu amalan apa, Pak? Hati. Kenapa si fulanah kok Masya Allah mau menutup aurat? Dia rupanya amalan hatinya kuat, takut kepada Allah. Saya enggak mau saya dibakar dalam api neraka. Saya takut kepada Allah. Sementara yang satu
kurang keimanannya kepada Allah, kurang rasa takutnya kepada Allah, kurang rasa cintanya kepada Allah. Makanya ia berani untuk mengobral auratnya kemana-mana. Yang membedakan itu apa? Amalan hati. Amalan hati. Dan yang memberikan kekuatan dalam hidup ini, Pak, untuk sabar. Apa kalau bukan hati? Bukankah sabar itu adalah merupakan amalan hati? Ya tidak? Iya wallah. Bapak, Ibu, menjalankan perintah Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Meninggalkan maksiat Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Menghadapi musibah dan ujian dari Allah butuh sabar tidak? Butuh sabar. Maka derajat kesabaran seseorang akan terlihat. Yang satu sabar menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan demi untuk Allah ridho kepadanya. Yang satu kurang sabar. Iya. Kenapa? Amalan hatinya jauh berbeda. Keimanan dia kepada Allah jauh berbeda. Kecintaan dia kepada Allah jauh berbeda. Inilah Bapak sekalian, ya akhwat Islam azakumullah. Makanya para sahabat Rasulullah diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan umat-umat setelahnya karena amalan hati mereka. Amalan hati mereka luar biasa. Ada seorang sahabiat, saya lupa namanya sahabiat ini. Ketika di dalam sebuah peperangan, suaminya ikut dan 4 anaknya ikut. Setelah selesai peperangan, rupanya suaminya meninggal terbunuh. Anak 4-empatnya terbunuh di medan perang. Tapi yang dicari oleh si wanita ini siapa dulu? Rasulullah. Yang dicari si wanita ini bukan suaminya, bukan anaknya, Rasulullah. Di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Setelah diketahui Rasulullah selamat, kata pemuda ini, kata wanita ini, wahai Rasulullah, musibah engkau jauh lebih besar daripada musibah selain engkau. Aku sudah merasa tenang asal engkau selamat. Gak masalah suami dan anak-anakku semuanya mati di medan perang. Apa yang membedakannya, Pak? Amalan hati, rasa cinta kepada Rasul, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka inilah Bapak Ibu betapa pentingnya amalan hati, Pak. Coba tanya kepada saya dan kepada diri kita, saya juga termasuk. Sudah sejauh mana kita mencintai Allah? Saya yakin semua kita ketika ditanya apakah kamu mencintai Allah, semua kita berucap saya cinta Allah, saya cinta Allah. Tapi pertanyaannya sudah sejauh mana kita mencintai Allah? Apa sih hakikat cinta itu, Pak? Hakikat cinta itu adalah perasaan yang menggelora. Di saat kita mendengar nama Allah, hati kita merasa takut kepada Allah, merasakan kebahagiaan ketika mendengar namanya. Ketika kita lepas dari zikir kepada Allah, hati kita merasa gersang. Makanya orang yang senantiasa rindu ingin berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah, itu tandanya dia cinta Allah, insya Allah. Rindu, Ustadz, saya pernah bicara sama seseorang, Masya Allah, kata dia apa? Ustadz, alhamdulillah saya itu hampir semua negeri-negeri sudah pernah saya kunjungin. Semua negeri Amerika sudah saya kunjungin, Eropa saya sudah kunjungin. Tapi kok hati saya biasa-biasa aja ya Ustadz. Tapi kalau mengunjungi kota Makkah dan Madinah rasanya rindu terus pengen balik lagi. Kenapa ya? Kok beda banget, kata dia. Kata saya, itulah iman, Pak. Itulah cinta. Di saat kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Mekah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, kita akan mencintai Mekah. Madinah negeri yang dicintai oleh Allah. Di saat kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan mencintai Madinah. Makanya pantas hati kita selalu rindu ingin ke sana lagi, ke Mekah lagi, ke Madinah lagi. Kenapa? Karena amalan hati, iman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Cukup saya sampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan betapa besarnya amalan hati. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan amalan hati. Ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk menumbuhkan amalan hati, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Untuk menumbuhkan amalan hati, yang harus kita lakukan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, kenali Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fa ma'rifatullah, adapun mengenal Allah, yang itu dengan dua cara. Cara yang pertama, mengenal Allah melalui Al-Quran dan hadis. Kenali Allah dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini yang paling otentik. Kenapa? Karena Allah lah yang paling tahu tentang dirinya. Maka Allah pun mengabarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang siapa dirinya. Baca oleh Bapak bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di sini Allah memperkenalkan siapa dirinya. Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak ditimpa rasa kantuk, tidak pula rasa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Dalam Al-Quran berapa banyak ayat Allah memperkenalkan dirinya, Pak. Bapak baca di akhir-akhir surat Al-Hadid, Al-Hasyr. Bapak dan Ibu buka surat ya yang disebut dengan surat An-Ni'mah, yaitu surat An-Nahl. Bagaimana Allah memperkenalkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita mengenal siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak, Pak? Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita akan mengenal Allah, siapa pencipta kita, bagaimana kerasnya adabnya, bagaimana kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Cara yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dengan cara melihat makhluk-makhluk dan penciptaannya. Cara yang kedua untuk mengenal Allah adalah dengan cara melihat makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaannya. Silakan Ibu, lihatlah yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya pikiran, kata Allah.
Siapa dia? Yaitu orang yang mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Hasilnya ucapan Rabbana, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, maka pelihara kami dari azab api neraka. Coba Pak, orang beriman tuh Pak, setiap melihat ciptaan Allah selalu dia berpikir. Jangan jauh-jauh deh, hujan. Coba perhatikan oleh Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melihat hujan, itu melihat kepada sifat pencipta hujan. Bapak tahu Allah tidak jadikan air hujan itu seperti Bapak menuangkan air dari ember. Gitu. Bayangkan kalau air hujan itu seperti menuangkan air dari ember, hancur tuh bumi Pak, hancur. Tapi Allah jadikan air hujan itu apa? Setetes demi setetes. Bapak tahu kecepatan air hujan ketika turun tuh berapa kilometer per jam? Hanya 10 kilometer per jam. Bayangkan kalau air hujan itu kecepatannya sampai 20 kilometer per jam, bolong kepala Bapak. Sakit banget Pak. Tapi Allah turunkan air hujan itu dari langit hanya 10 km per jam saja. Ya. Sehingga kena kepala badan pun gak masalah. Bukankah itu menunjukkan akan sifat Allah yang pertama, maha kasih sayang. Sifat Allah kepada apa? Maha lembut sekali. Sifat Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah yang rahim kepada hambanya. Dari hujan saja, coba pikirkan, perhatikan. Jangan hanya sebatas minta saja air hujan. Jangan sebatas kita bergembira ketika diberikan air hujan. Tapi pikirkan betapa indahnya Allah ketika menurunkan air hujan kepada kita. Luar biasa Pak, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu. Ketika kita melihat penciptaan Allah tersebut Pak, itu yang diharapkan apa? Masya Allah, ya Allah, betapa kasih sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Betapa kuasanya Engkau ya Allah. Dan betapa lembutnya Engkau kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Akhirnya di situ kita diharapkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu sekalian, silakan perhatikan oleh kita bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang, bunga-bunga yang indah, pepohonan-pepohonan. Lihatlah bunga itu mengeluarkan kelopak-kelopak dengan warna yang sangat serasi sekali. Padahal yang namanya bunga tak pernah sekolah kesenian. Bunga gak pernah sekolah kesenian Pak. Tapi subhanallah, dia bisa mengeluarkan warna-warni yang sangat serasi sekali. Terasa indah, dipandang mata pun segar rasanya. Kalau bukan itu menunjukkan bahwa penciptanya maha indah. Maha indah. Sehingga dari situ kita mengetahui bahwa pencipta kita maha indah. Indah syariatnya, indah perbuatannya, indah ciptaannya. Kenalilah Allah, kenalilah Allah. Seorang hamba semakin kenal kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Terkadang Allah memperlihatkan kepada manusia tentang bagaimana adabnya. Tsunami yang ada di Aceh, bagaimana kekuatan dan kedahsyatan dan kebesaran Allah yang Allah ingin perlihatkan ketika Allah menimpakan tsunami di sana. Tsunami itu dengan kecepatan 900 km per jam, sama dengan kecepatan pesawat. Bayangkan, membawa belerang yang sangat panas. Ya, ternyata Allah biarkan masjid-masjid berdiri dengan kokohnya dan tersenyum, seakan masjid itu berkata, ini adalah kekuasaan penciptaku. Iya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, coba perhatikan, lihatlah, kenali Allah, kenali Allah. Sehingga pada waktu itu timbul rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa berharap kita kepada Allah.
Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan berbagai macam rezeki untuk kita. Matahari Allah ciptakan, binatang-binatang, hewan, tumbuhan untuk kita semuanya sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih banyak di dunia ini? Oksigen atau air? Oksigen. Kenapa? Karena kebutuhan manusia kepada oksigen lebih. Kenapa air itu murah tapi emas itu mahal? Karena manusia kepada emas masih bisa hidup kalau tanpa emas. Tapi manusia tanpa air dia bisa mati. Allah ciptakan air sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Manusia. Coba Pak, ya, orang beriman tuh hatinya selalu berpikir, Pak. Berpikir dan berpikir. Dari berpikirlah akan timbul apa? Rasa cinta kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin al-fikr. Pokok segala kebaikan dan pokok segala keburukan adalah pikiran. Kalau kita berpikir tentang hal-hal seperti itu, akan muncul kepada hati kita sesuatu kebaikan. Tapi kalau kita berpikir tentang sesuatu yang buruk, akan muncul dalam hati kita suasana-suasana yang buruk. Nah inilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Berarti yang pertama, agar kita bisa mengamalkan atau menumbuhkan amalan-amalan hati, yaitu ma'rifatullah. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Dan ini pokoknya Pak, Ibu. Sebab tanpa kita iman kepada Allah, tanpa cinta, tanpa rasa takut kepada Allah, kita tidak bisa beramal. Makanya kan lihat yang kata Aisyah apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha sebagai diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, karena awwalu ma nazala minal Qur'an adalah ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa Pak? Karena keimanan belum tumbuh kepada Allah. Rasa takut kepada Allah belum ada. Rasa cinta kepada Allah belum bersemi. Belum. Makanya di awal-awal ketika dakwah di Mekah, Rasulullah SAW memfokuskan masalah akidah. Tentang surga, tentang neraka, tentang tauhid, tentang syirik. Mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika keimanan telah tumbuh, rasa cinta telah kokoh di hati dan menghunjam, rasa takut kepada Allah telah kuat sekali. Ketika Allah perintahkan untuk jilbab, wanita-wanita para sahabat tak berpikir panjang lagi Pak. Ya. Keimanan sudah tumbuh. Ketika Allah turunkan ayat jilbab, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak wanitamu dan wanita-wanita kaum muslimin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Tak tunggu apa-apa lagi, diambilnya gorden-gorden itu, ditutupkannya ke tubuh mereka. Sementara di zaman sekarang banyak wanita-wanita muslimah yang tak berpakaian jilbab. Kalau kita katakan, Mbak nggak pakai jilbab, aduh panas. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah belum tumbuh. Kenapa? Karena rasa cinta kepada Allah belum tumbuh. Belum. Berarti Pak, Ibu, yang harus dimunculkan di dalam hatinya adalah rasa cinta dia kepada Allah. Rasa takut dia kepada Allah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, sudah cinta kepada Allah Pak, maka jiwa sami'na wa ata'nya pasti kokoh di hatinya. Ya. Nah inilah Bapak, Ibu, ya berarti mengenal Allah. Sehingga dengan mengenal Allah akan tumbuh cinta kepada Allah. Yang diharapkan akan tumbuh ya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian mengharapkan keridhaan Allah dan yang lainnya. Yang kedua, agar menumbuhkan amalan hati, membersihkan hati dari dosa dan kotoran-kotorannya. Ketahuilah Bapak dan Ibu, bahwasanya dosa itu melemahkan hati.
Kata Ibnu Qayyim, al-ma'asi tud'iful qulub. Maksiat itu melemahkan hati. Hatinya lemah. Untuk apa? Lemah untuk mencintai Allah. Lemah untuk takut kepada Allah. Coba Pak. Dulu Bapak ketika Bapak suka berbuat maksiat, saya mau tanya, mungkin Bapak dulu yang pernah berbuat maksiat atau pernah dalam dugem dunia gemerlap, ya, dan yang lainnya. Waktu dulu itu mau sholat aja berat nggak? Berat. Waktu kita dulu, ya, di dalam dunia maksiat, melihat orang yang taat, suka nggak? Terkadang nggak suka, Pak. Sok suci loh, ya. Dulu ketika kita suka berbuat maksiat, Pak, mendengar azan suka enggak? Terkadang tidak. Kita tak peduli, tak tergerak hati kita. Ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, apa yang Bapak rasakan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan di saat kita dulu tenggelam dalam maksiat kepada Allah? Bahkan mungkin untuk mengucapkan kata Allah saja berat. Yang kita ucapkan Tuhan atau yang di atas. Untuk mengucapkan Allah saja keluh rasanya. Keluh. Kenapa? Akibat daripada noda-noda maksiat. Sekarang bandingkan setelah Bapak bertaubat kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah, mencintai Allah. Ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran terasa nikmat rasanya. Kenapa? Karena sudah muncul keimanan kepada Allah, sudah mulai bersih hati kita dari maksiat Allah. Ya. Maka Bapak dan Ibu-ibu sekalian, memang maksiat itu melemahkan hati, Pak. Melemahkan hati untuk mengagungkan Allah, melemahkan hati untuk takut kepada Allah, melemahkan hati untuk mencintai Allah, selalu. Dan maksiat itu pas selalu menelurkan maksiat berikutnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ya, akibat maksiat yang paling berat adalah ketika maksiat itu menelurkan maksiat berikutnya, sehingga seseorang terasa sulit untuk lepas dari kungkungan maksiat. Itu yang paling berat itu. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang kedua, Pak. Untuk menumbuhkan amalan hati itu, kita butuh kepada pembersihan jiwa dari maksiat. Hati kita dibersihkan dari maksiat kepada Allah. Bagaimana cara membersihkan hati dari maksiat? Dengan dua cara. Yang pertama, menjauhi maksiat. Yang kedua, kalau kita sudah jatuh kepada maksiat, dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mungkin Bapak Ibu sudah ngaji, alhamdulillah, ya tetap aja ya suka sekali-kali jatuh juga kepada maksiat. Apalagi di zaman sekarang untuk bisa, ya, menjaga pandangan mata itu susah sekali, Pak. Ya, Bapak mungkin naik angkot, naik mobil, naik apa, tak pernah lepas dari yang namanya memandang wanita-wanita telanjang, ya enggak, di jalan-jalan dan yang lainnya. Kalau enggak banyak istighfar itu kotor hati kita, rontok hafalan saya, ya. Apalagi kalau bapak-bapak suka perginya ke mall-mall, ya, plaza-plaza, makhluk halus itu bergentayangan, ya. Maka di zaman sekarang ini kita banyak-banyak istighfar, Pak. Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian jauhi maksiat, jauhi tempat-tempat maksiat, jauhi tempat-tempat yang akan bisa menyebabkan fitnah dalam hati kita. Jangan kita merasa, iman saya sudah kuat kok, insya Allah gak bakalan terkena fitnah. Iblis lebih pintar daripada Anda. Terkadang iblis menyeret kita kepada jaring-jaringnya pelan dan lincah dia, Pak. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Lupanya setan itu langkahnya cuma tidak satu, tapi banyak langkah.
Terkadang kita terjerat dalam langkah syaitan. Hati-hati Pak. Jaga hati Anda. Ketika Anda sudah mulai menerima pertemanan dengan wanita di Facebook atau dengan laki-laki, ini sudah terbuka pintu setan kepada Anda. Apalagi perempuan itu ya suka selfie. Ya, suka majang wajahnya di Facebook, kelihatan cantiknya. Saya yakin laki-laki yang normal ketika itu, wah, cantik rupanya dia. Tergoda hatinya Pak, hati-hati, warning itu Pak. Ya, kalau saya alhamdulillah Allah masih diberikan ke saya kekuatan, kalau ada yang selfie macam-macam saya hapus langsung, hapus. Daripada hati saya tergoda gitu kan. Iya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, hati-hati. Kenapa? Karena maksiat itu bisa melemahkan amalan hati kita, melemahkan rasa cinta kita kepada Allah. Iya, melemahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan amalan hati, yaitu menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu, sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa ilmu itu adalah merupakan makanan hati kita. Kalau perut, makanannya nasi, tempe, combro. Kalau antum orang kampung, kalau orang kota ya hamburger lah, pizza. Ya kalau saya biasanya tempe, combro, ikan teri. Itu makanan perut. Tapi makanan hati kita ilmu Pak. Qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, itu makanan hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, itu makanan hati kita. Ketika kita duduk di majlis ta'lim, itu makanan hati kita. Kalau hati kita tidak diberikan makanan, dia akan kurus kering. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan dan hati itu bagaikan tanah. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa hidayah dan ilmu, kamathali ghaithin asabat ardhan, seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha taifah thayyibah. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma, ia bisa menerima air dengan baik. Wa ambatatil kala wal usbal kathir, bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak, kata Rasulullah. Lah, bayangkan hati kita bagaikan tanah. Kalau tanah itu tidak disiram air hujan selama setahun, bayangkan Pak, kering kerontang. Demikian pula hati. Hati kita kalau tidak disiram dengan ilmu, dia akan kering. Makanya jangan lupa duduk di majlis ta'lim. Tapi ingat Pak, Ibu, jauhi majlis ta'lim yang isinya hanya sebatas ketawa-ketawa. Kalau ada majlis ta'lim yang isinya cuma dari awal sampai akhir ketawa, jauhi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iyyaku wa kasratad dhahik, jauhi banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Sementara tujuan majelis ilmu itu untuk menghidupkan hati, tapi ini malah mematikan hati. Makanya kan majelis Rasulullah itu, lihat Pak, Ibu, kalau Bapak lihat dalam Al-Quran dan hadis tentang majelis Rasulullah bagaimana. Ini dia Hanzalah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nafaq Hanzalah." Hai Rasulullah, Hanzalah sudah jadi munafik, Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wa madzak?" Kenapa kok bisa begitu? Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, aku apabila berada di dalam majelismu, hatiku merasa takut kepada Allah, air mataku berlinang takut kepada Allah. Tapi ketika aku kembali ke rumahku, aku tertawa dengan istri dan anakku, aku terlupakan dengan dunia. Kalau begitu aku jadi munafik, ya Rasulullah."
Apa kata Rasulullah? Hai Hanzalah, kalaulah keadaan kamu terus-menerus seperti berada di majlisku, la safahatkal malaikah fi buyutika wa fi turuqatik, ya pasti malaikat akan menyelami kamu di jalan-jalan dan di rumahmu. Walakin ya Hanzalah sa'ah, tapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Lihat Pak, majlis Rasulullah itu majlis yang penuh dengan apa? Kekhusyuan, bukan majlis gelak ketawa. Makanya saya nasihati Bapak Ibu, kalau ada majlis taklim isinya ketawa dari awal sampai akhir, jauhi. Kenapa? Karena banyak ketawa itu mematikan apa? Hati. Karena tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk menghidupkan apa? Hati, melembutkan hati, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Itu tujuan majlis taklim. Ya. Nah ini Bapak, jadi yang ketiga untuk menumbuhkan amalan hati yaitu menuntut ilmu. Yang keempat untuk menumbuhkan amalan hati, kajian kita sampai jam berapa sih? Biasanya sampai jam 11 atau sampai mabuk sampai puas. Yang keempat untuk menimbulkan amalan hati, pentingnya mencari teman-teman yang baik, yang hatinya juga baik, supaya hati kita pun ikut baik. Sebab Pak, kalau tomat busuk sama tomat bagus bercampur, tomat yang bagus ikut busuk. Kalau antum berteman dengan orang yang hatinya buruk, khawatir antum jadi ikut buruk. Makanya kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Dan agama, din itu adalah tempatnya di hati. Bapak tahu Ibu, di antara penyesalan penduduk api neraka, menyesal punya teman yang tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26 kalau nggak salah, di mana penduduk api neraka berkata, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Berkata penduduk api neraka ini, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datangnya peringatan kepada saya. Gara-gara dia saya masuk neraka. Subhanallah. Hati-hati Pak, Ibu, kalau berteman itu jangan punya keinginan disebut jangan takut disebut kuper, jangan. Kamu itu kuper banget sih. Bergaulkan sama siapa saja, nggak bisa. Kata-kata bergaul dengan siapa saja itu bukan dari Islam. Islam menganjurkan kita bergaul dengan orang soleh. Adapun dengan yang tidak soleh, sebatas muamalah dunia saja. Tapi untuk menjadikan teman dekat kita, yang kita curhat padanya, yang kita merasa dekat padanya, harus orang soleh, harus orang soleh. Makanya Pak, Ibu, lihat, terkadang ada wanita muslimah ada wanita muslimah karena akibat pergaulan dengan teman-temannya yang buruk, akhirnya jilbabnya itu bisa berubah. Bisa jadi loh, keadaan hatinya pun berubah. Makanya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat ini sangat penting sekali, yaitu perhatikan teman-teman kita. Apalagi yang namanya teman hidup, baik suami ataupun istri, apalagi itu sangat penting sekali untuk menjaga keimanan kita, menjaga hati kita. Sebab kalau kita punya teman hidup yang ternyata brengsek,
tidak takut kepada Allah, mengajak kepada maksiat, sulit terkadang kita untuk istiqomah kepada Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini, dan kita buka tanya jawab. Barangkali di kalangan ibu-ibu atau bapak ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sombong kalau kita merasa tidak suka atau merasa risih melihat orang yang bermaksiat kepada Allah? Apabila kita menghindar dari orang seperti itu, apa salah? Saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Kalau dikatakan sombong, bukan sombong jelas. Memang kalau kita melihat orang berbuat maksiat, konsekuensi iman kita harus tidak suka. Sebab orang yang suka kepada orang yang berbuat maksiat, keimanannya dipertanyakan. Tapi ketika kita merasa risih, ketika kita tidak suka, apakah konsekuensinya kita harus menjauhi dia? Belum tentu, Pak. Terkadang kita harus menyelamatkan dia dari jurang api neraka. Iya tidak? Iya. Taib, ibu yang pakai jilbab sudah berapa lama pakai jilbab? Sudah 5 tahun. Sebelum itu pakai jilbab enggak? Enggak. Alhamdulillah ibu dapat hidayah kan? Alhamdulillah. Seharusnya ibu berpikir, ini teman saya belum pakai jilbab persis kayak saya dulu. Saya berpikir gimana caranya supaya dia mau pakai jilbab. Nah, begitulah seharusnya jiwa kita, Pak. Bukan hanya karena kita sudah merasa berhijab, kita sudah rapi pakaiannya, pas melihat orang yang pakai jilbab, ya, kita tinggalkan, kita pelototin, bahkan kita cuekin. Jangan, Pak. Tapi lihatlah dengan pandangan kasih sayang. Kasihan ini orang, harus diselamatkan. Begitu dong. Harus diselamatkan orang ini. Gimana caranya ya supaya saya bisa menyelamatkan dia? Ya. Begitulah seharusnya. Saya harus menyelamatkan dia. Didekati, dikasih misalnya buku tentang indahnya jilbab. Digambarkan tentang keindahan jilbab, bahwa jilbab itu indah, tidak menyeramkan. Ya. Alhamdulillah dia mau pakai kerudung, walaupun cuman kerudung dilipat-lipat dan gaul, nggak apa-apa dulu deh. Yang penting dia mau pakai jilbab dulu. Begitu, Pak. Dalam berdakwah itu nggak bisa langsung kamu harus sudah seperti saya langsung, nggak mungkin. Jangan seperti itu. Jiwa seorang mukmin itu harus punya kasih sayang. Makanya Rasulullah Syekhul Islam mengatakan apa? Ahlus sunnah a'rafun nasi bil haqq warhamum bil khalq. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Hakikat kasih sayang itu apa, kata Ibnu Qayyim? Keusaha untuk menyelamatkan saudara kita dari bahaya dan memberikan kepada dia maslahat. Iya, itu kasih sayang. Bapak ibu nggak suka sama orang nggak pakai jilbab misalnya, atau ibu nggak suka, tapi ibu harus paham dan tahu, kalau saya selamatkan dia dari api neraka, saya dapat pahala besar di sisi Allah. Rasulullah sabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Unta merah. Makanya Pak, Ibu, ya, seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Rasulullah SAW pernah membuat teka-teki kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ada sebuah pohon
Perumpamaannya mirip dengan seorang mukmin. Pohon apa yo? Kata Rasulullah. Para sahabat bingung, pohon apa ya? Pohon apa ya? Kata Rasulullah, pohon kurma. Pohon kurma itu perumpamaannya seperti seorang mukmin. Apa tahu pohon kurma? Pohon kurma itu kalau ditanam di padang pasir yang kering tetap tumbuh, Pak. Artinya seorang mukmin tinggal dimanapun dia tetap apa? Tumbuh. Pohon kurma kalau disimpan di sebuah padang pasir itu jadi subur sekitarnya. Seorang mukmin pun dimanapun dia berada, dia mewarnai sekitarnya. Harusnya begitu kita. Ya, makanya kalau kita sudah dapat hidayah, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa mengajak teman saya kepada hidayah. Ya, walau memang konsekuensi iman adalah kita tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat, tapi ketidaksukaan itu terkadang tidak harus diperlihatkan. Ya. Dalilnya, diantaranya dalilnya bahwa ketidaksukaan itu terkadang tidak harus diperlihatkan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Namanya Uyainah bin Hisn. Dan Uyainah ini terkenal orang yang buruk akhlak. Ketika Rasulullah melihat orangnya dari kejauhan, siapa? Dilihat Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Bi'sal akhul asyirah, bi'sal ibnul asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Lalu akhirnya dia pun masuklah bertemu dengan Rasulullah. Ternyata apa? Ketika ia duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum pada dia, bermanis muka kepada dia, sehingga Aisyah merasa heran. Setelah orang itu pergi, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kok kamu aneh sih ya Rasulullah? Ketika engkau melihat dari kejauhan, kamu malah mencaci dia. Tapi ketika engkau berhadapan dengan dia, malah bermanis muka kepada dia." Nah, para ulama mengatakan ini namanya mudarah. Ini penting, Pak, penting. Ya. Terkadang kita tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat, tapi kita tersenyum kepada dia untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Terkadang kita senyum kepada dia supaya dia mau kembali kepada Allah, mau simpati kepada agama yang hak. Terkadang seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu, ya. Maka dari itulah setelah kita mendapatkan hidayah, yang terpenting bagi kita adalah kita berusaha untuk menarik orang lain kepada hidayah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila sudah terlanjur menikah dengan lelaki yang belum sunnah, anak-anak juga belum sunnah? Hah? Emang dulu waktu nikah udah ngaji sunnah belum? Belum Ustadz, sama-sama belum tahu. Ya udah, kalau dulu sama-sama belum tahu, siapa yang salah? Sekarang berpikir gimana supaya mendakwahi suami. Alhamdulillah Ustadz saya udah ngaji sunnah, cuman suami saya belum. Ya, makanya ibu jangan berkata terlanjur menikah dengan laki yang belum sunnah. Itu bukan terlanjur namanya, Bu. Ibu dulu nikah sama dia kan suka sama-sama nggak tahu sunnah kan begitu. Ya. Lalu bagaimana untuk menjadikan keluarga yang sunnah? Maka dari itu ibu berpikir bagaimana mengajak suami kepada kebaikan. Bagaimana mengajak anak-anak kepada kebaikan? Sekarang ibulah yang punya tugas. Ya. Ibu yang punya tugas untuk mendakwahi suami, mendakwahi anak-anak. Ya. Tapi sekarang suami sudah mulai belajar, Ustadz, alhamdulillah kalau begitu. Ya. Bagus sekali. Gimana sih Ustadz supaya hati kita mempunyai hati yang yang bersih? Sudah saya sebutkan tadi sebetulnya Pak, Ibu, untuk supaya hati kita menjadi hati yang saleh, yang bersih, jauhi maksiat. Ini penting sekali. Yang kedua, banyak taubat. Yang ketiga, banyak beramal saleh. Ini 3. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita ingin mempunyai hati yang soleh, lakukan 3 perkara.
Perkara yang pertama, jaga hati kita dari maksiat. Perkara yang kedua, banyak istighfar, minta ampun dan taubat. Dan yang ketiga, banyak beramal soleh, karena amalan soleh itu adalah nutrisi hati. Apakah ada penyembuhan dengan menggunakan air hujan atau mandi dengan air hujan? Saya belum dikaruniai anak dan disarankan oleh seorang jamaah yang sudah ngaji sunnah untuk terapi mandi air hujan. Apa ada dalilnya? Belum tahu saya. Yang ada itu adalah Rasulullah SAW kalau lama enggak hujan, tahu-tahu hujan, Rasulullah buka kopiahnya dan buka bajunya, dibiarkan air hujan pertama itu mengenai tubuhnya. Sementara kita punya keyakinan kalau air hujan pertama itu bikin sakit. Tapi Rasulullah malah sebaliknya. Kalau air hujan pertama itu malah hujan-hujanan. Ya, hujan-hujanan. Kalau yang nggak punya anak gimana dong? Ya banyak sih sebetulnya obat-obatannya ya. Tergantung sebabnya kenapa. Ya, yang pernah saya pelajari dalam ilmu herbal, bisa jadi karena terlalu dingin atau terlalu panas sehingga akhirnya rahimnya kering, sehingga harus dipupuk rutubahnya dari ginjalnya. Ya, pupuk kurma pucuk kurma bagus pakai madu. Demikian pula habas sauda juga sebenarnya bagus. Ya, minyak zaitun juga bagus, bisa semua itu. Ya, kita yang penting adalah usaha. Kalau udah usaha nggak dikasih-kasih ya udah. Ya kita berusaha untuk sabar dengan takdir. Ustadz, contoh maksiat dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Banyak. Zina maksiat. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan-pandangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah maksiat. Mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, seperti ibu suka ngerumpi, ya, ngumpul, ngapain ngomongin orang. Ih si fulannya begitu ya, ih ustadz fulan mah begitu ya, ustadznya juga diomongin, ya itu maksiat. Maka kalau ada orang sudah berani dan membuka pintu ngomongin orang, segera ibu tinggalkan majelisnya. Kalau memang ibu tidak mampu untuk mengingkarinya, ya. Nah itu. Ustadz, yang dimaksud hadis mempunyai cambuk seperti seekor sapi itu maksudnya apa ya Ustadz? Maksudnya dia bawa cambuk, ya, yang dia gunakan untuk mencambuki orang. Itu menunjukkan akan banyaknya orang-orang yang berbuat dolim. Iya, itu maksudnya begitu. Dosakah kalau saya berinfak, sedekah, bahkan membiayai umrah orang lain, tapi diam tanpa setahu suami? Ibu, adab seorang istri, apapun harta yang ibu keluarkan seharusnya setahu suami, karena itu yang diperintahkan oleh Rasul. Kecuali kalau suami ibu koret bin medit alias bakhil, ya. Kalau memang ibu tahu suami saya ini bakhilnya minta ampun, kalau sedekah pasti gak bakalan diizinin, nggak perlu minta izin suami, nggak masalah. Selama itu uang ibu, bukan uang suami. Tapi kalau suaminya tidak seperti itu, maka tetap diharuskan seorang istri untuk minta izin suami, karena itu yang diperintahkan Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Iya. Apabila diundang orang Nasrani di mana dia saudara sepupu, baiknya datang apa tidak? Tergantung niat. Kalau memang tujuannya adalah untuk mendakwahi dia supaya dia mau mengenal agama Allah, silahkan. Tapi kalau kedatangan antum malah mudarat buat diri antum, pun juga tidak ada sama sekali pengaruhnya, maka kita lihat kalau memang itu undangan sebatas makan-makan, datanglah. Tapi kalau itu di situ banyak sekali ritual-ritual yang tidak sesuai dengan Islam, banyak maksiat di situ, maka lebih baik jangan didatangi.
Kalau suami sedang dinas di luar kota, kemudian kita disuruh nyusul, boleh nggak Ustadz? Ya susul aja ibu. Ya, susul saja, tapi usahakan dan bilang ke suami, Mas, saya kan nggak ada mahramnya, masa mau pergi tanpa mahram? Sementara Rasulullah SAW melarang. Ya udah kamu dianterin sama sama adik kamu itu, ya suruh nganterin. Ya alhamdulillah dianterin. Ya penting tuh bu, apalagi di luar kota tuh suami kesepian, kasihan. Ya nanti dideketin perempuan loh bu. Saya pernah mendengar bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah, murkanya orang tua itu murka Allah. Bagaimana dengan saya ya Ustadz? Karena orang tua saya dan suami saya membenci saya karena saya belajar ilmu, ya, Ahlus Sunnah ini. Ibu, kalau ibu di atas kebenaran, maka murkanya suami dan orang tua itu dosa buat mereka, bukan buat ibu. Ya, maka kalau mereka tidak ridho ibu mencari ilmu Allah, padahal ibu sangat butuh kepada ilmu itu, maka itu tidak berdosa buat ibu, yang berdosa mereka. Makanya kata-kata ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Maksudnya kalau itu sesuai dengan keridhaan Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan keridhaan Allah, bahkan itu malah dimurkai oleh Allah, maka pada waktu itu tidak berlaku hadis tersebut. Sebab Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis pertanyaannya? Masih ada yang bertanya? Bapak-bapak enggak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, masih ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustadz. Ada kawan saya, sebelumnya dia Islam, kemudian menikah dengan non Muslim, masuk ke agamanya, murtad ya Ustadz. Kemudian apakah dia bisa kembali lagi masuk ke agama Islam, Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sulit dijawab, Pak. Kata-kata apakah dia masih bisa masuk Islam lagi? Karena hidayah itu bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan siapa? Allah. Kalau Allah yang berkehendak untuk memberikan hidayah, bisa. Kenapa tidak? Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak bisa. Cuma kewajiban kita adalah berusaha untuk mendakwahi dia supaya dia kembali kepada agama Allah. Yang terpenting kita sekarang usaha bagaimana mendakwahi teman saya itu. Kita usahakan terus dakwahi. Kalau kita sudah dakwahi ternyata Allah belum memberikan hidayah, ya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sukai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Kewajiban kita adalah berusaha saja. Ya, berusaha saja. Allahu a'lam. Silakan. Apakah masih boleh lagi masuk Islam? Oh jelas, silakan. Ya. Bukankah di zaman dahulu ada sebagian sahabat yang pernah murtad lalu masuk Islam lagi? Ada satu sahabat namanya Tulaiha al-Asadi. Ya, Tulaiha al-Asadi ini murtad, ngaku-ngaku jadi nabi. Kemudian setelah itu kembali lagi kepada Islam dan masuk Islam dan mati di atas Islam. Gak masalah. Ya. Cuma orang seperti ini harus dibimbing terus, Pak. Kasihan. Karena ketika seseorang masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam, itu akibat daripada keraguan yang ada di dalam hatinya dan dangkal keilmuan dia tentang Islam itu sendiri. Ya wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, apakah ada doa khusus untuk mendoakan seseorang agar beliau masuk Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doa khusus.
Yang jelas kita doakan, ya Allah berikan hidayah dia. Allah mahdih, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ada orang Yahudi di sisi Rasulullah. Kemudian orang Yahudi ini pura-pura bersin haji. Tujuannya supaya Rasulullah mengucapkan yarhamukallah. Rupanya Rasulullah malah mengucapkan apa? Yahdikallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Lihat ya, Rasulullah SAW ketika ada orang Yahudi bersin, Rasulullah SAW mengucapkan kepada orang Yahudi apa? Yahdikallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Demikian pula kita doakan teman kita, ya Allah berikan hidayah kepada dia supaya masuk Islam. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Ustadz, kita berpuasa itu tanggal 9, 10 atau tanggal Terputus-putus apa? maaf Ustadz, tanggal 9, 10 atau 10 saja Ustadz. Muharram. Ya. Kata Rasulullah, kalau aku masih sempat tahun depan hidup, la asumanatasi, saya ingin puasa tanggal 9 juga. Kata para ulama, kenapa Rasulullah ingin puasa tanggal 9? Karena tujuannya untuk menyelisihi ahli kitab. Berarti disyariatkan kita puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tapi kalau ibu mau 10 sok doang nggak masalah. Karena ya yang tanggal 9 atau tanggal 11-nya itu sunnah saja. Tapi itu lebih utama. Kenapa? Karena untuk menyelisihi ahli kitab. Wallahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada lagi tampaknya. Silakan, Pak. Kiat-kiat apa? Istiqomah. Ini pelajaran khusus ini, Pak. Tapi nggak apa-apa, secara ringkas aja. Bagaimana supaya istiqomah? Yang pertama, berusaha untuk terus menjaga supaya kita terus menghadiri majelis ta'lim. Menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Yang kedua, jauhi maksiat. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang saleh. Yang keempat, kita berusaha untuk banyak-banyak berzikir. Karena banyak zikir itu menjaga keimanan. Yang kelima, kata para ulama, di antara amalan yang bisa menyebabkan kita istiqomah yaitu menjaga sholat berjamaah di masjid buat laki-laki. Ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata." Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Aku berkata, "Aku tidak tahu ya Allah." Kata Rasulullah, lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku, sehingga aku mengetahui apa yang terjadi di langit sana. Kemudian Allah kembali bertanya, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Aku tahu ya Allah, itu tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasul bersabda, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Ya. Wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, "Shadaqta, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan tiga perkara ini, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik." Jaminan langsung dari Allah bahwa orang yang menjaga tiga amal ini hidupnya akan baik, wafat pun di atas kebaikan. Menjaga sholat berjamaah, terus apa lagi? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di
di masjid, apalagi menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Itu amalan yang besar, Pak. Ya, yang bisa menyebabkan seseorang istiqomah insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, ketika kita sholat berjamaah, setelah baca Al-Fatihah kan surat-surat pendek kita baca. Tapi ini yang sir ya Pak, yang tidak di, apa sih Pak Ustadz, yang tidak di, bukan sir, apa? Tidak dijarahkan gitu ya, jaharkan. Bukan jarah. Ya. Setelah kita baca surat pendek Pak Ustadz, sementara imam di depan kan masih belum selesai bacanya, kita sudah selesai. Apa kita menyambung lagi dengan surat-surat lain Pak Ustadz? Boleh Ibu. Kalau Ibu misalnya baca Qul a'udzu birabbin nas, imamnya belum selesai, baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq. Imamnya belum selesai, baca lagi Tabat yada abil lahabi wa tab misalnya. Tidak apa-apa, dalam satu rakaat beberapa surat boleh. Oh boleh ya Pak Ustadz. Karena Rasulullah pernah sholat tahajud satu rakaat baca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu rakaat tuh. Coba bayangkan kalau Bapak sholatnya begitu. Wah, Masya Allah, panjang sekali. Iya. Masih ada yang bertanya? Silakan. Silakan Ibu. Menjaga wudu di saat sulit itu maksudnya apa? Ketika sangat dingin atau cuacanya dingin sehingga kalau megang air aja aduh ya kayak es, tapi tetap kita sempurnakan. Atau ketika kita sedang sakit, sulit rasanya untuk wudu, tapi tetap kita menyempurnakan wudu. Maka ini yang disebut dengan menjaga wudu di saat-saat sulit. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak, apa yang bisa disarankan kepada seorang ibu yang kebetulan beliau sulit tidur sampai terjaga karena takut dalam keadaan tidurnya? Apa? Bagaimana, apa yang dapat disarankan kepada seorang ibu yang kebetulan ibunya itu sulit tidur. Ya, dalam satu hari itu tidurnya hanya 2 jam karena beliau sangat takut ketinggalan sholat tahajud, jadi kondisi ibu ini kurang sehat dan kelihatannya memerlukan saran-saran yang mungkin akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ke ibu itu, Bu, kenapa ibu harus khawatir nggak sholat tahajud? Iya. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita berlebihan dalam mengamalkan suatu ibadah? Disebutkan dalam hadis, Bu, bahwa Rasulullah masuk ke masjid, rupanya di dalam masjid ada tali terikat di antara 2 tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tali siapa? Dijawab oleh para sahabat, ini tali istrimu Maimunah ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam terus lelah, dia sholat sambil gelantungan di tali itu. Kata Rasulullah apa? Hulluh, cabut tali ini. Liyusolli ahadukum ala nasyatih, hendaklah seseorang sholat dalam keadaan semangat. Ya. Tidur aja Bu. Kalau kita niatkan untuk tahajud biasanya Allah bangunin. Betul. Kalau ada orang beli jam beker gede gitu Pak, saya mau bangun jam 3, tapi niatnya kurang kuat. Biasanya kalau dia bunyi bangun matiin doang, tidur lagi. Seringnya begitu. Kenapa? Karena niatnya kurang kuat. Tapi kalau kita niatnya kuat, nggak pakai jam beker pun biasanya bangun sendiri Pak. Benar. Bukankah Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita niatkan, saya jam 2 insyaallah mau sholat tahajud, tapi niat kita kuat, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man ittaja ala firashihi wa nawa an yaquma bil lail, siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya
dan dia berniat untuk sholat malam, lihat, ya, berniat untuk sholat malam, faghalabathu ainah, ternyata kalah oleh matanya, bangun baru pas subuh, sementara sudah niat ingin sholat tahajud. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu ma nawa, Allah tuliskan untuk dia niatnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu shadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah buat dia. Gara-gara kita berniat mau sholat tahajud, tidur kita bernilai apa? Sedekah. Yang penting kita sudah niat. Makanya Pak, Ibu, ya, yang dianjurkan adalah pertama, supaya kita bisa sholat tahajud gimana? Yang terpenting niat kita tuh yang paling kuat. Yang kedua, bersuci tidur di atas kesucian. Yang ketiga, jangan tidur kemalaman. Kalau bisa di awal malam sudah tidur, jangan begadang. Kemudian yang keempat, kalau bisa tidur siang. Tidur apa? Tidur siang qailulah. Ya. Nah, ini hal-hal yang insyaallah bisa menjaga membantu kita untuk bisa sholat tahajud biidznillah, insyaallah. Yang paling utama itu sebetulnya niat, Pak. Kalau niat kita lemah, biasanya untuk bangun pun lemah. Allahu a'lam. Makanya beritahu kepada ibu tadi, ibu nggak usah khawatir, ya, ibu tidur saja. Kalau niat kita kuat, insya Allah kita akan dibangunkan oleh Allah, ibu. Ya, bilang ke ibu dan tenangkan hatinya. Ya, sebab kasihan kalau dia sehari cuma 2 jam, lama-lama malah sakit itu. Gara-gara ngejar yang sunnah, malah menyakiti diri sendiri. Ini sebuah kesalahan besar tentunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah seorang ibu yang single parent boleh mengimami anaknya laki-laki? Apakah suaranya harus anak dar? Laki-lakinya umur berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun? Iya. Seorang ibu tidak boleh mengimami anak laki-lakinya yang sudah mumayyiz. Anak ibu umur 8 tahun itu sudah mumayyiz. Berarti yang wajib menjadi imam siapa? Anak ibu. Ibu tahu tidak, ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Dahulu, ya, ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Di kaumnya dia yang paling banyak hafalannya. Makanya dia dijadikan imam dan umurnya 7 tahun. Dia dijadikan imam di kaumnya sementara umurnya berapa? 7 tahun. Maka dari itu kalau ibu punya anak 8 tahun, yang harus jadi imam harus anak ibu, nggak boleh ibu. Iya, nggak boleh ibu. Silakan, masih ada yang bertanya? Tapi kalau anak ibu masih belum mumayyiz, umur 2 tahun, 3 tahun, maka nggak masalah. Tapi kalau sudah mumayyiz, harus anak ibu. Silakan. Belum sunat, nggak masalah, yang penting sudah mumayyiz. Itu yang kedua, dosa orang tuanya itu. Kenapa umur 8 tahun belum disunat juga? Ya, ini hak anak karena sunat itu wajib. Dan anak sudah 8 tahun belum disunat-sunat, orang tuanya bisa berdosa, Pak. Melalaikan kewajiban dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menganjurkan seorang laki-laki yang usianya sudah cukup tua tetapi tidak pernah belajar sunnah untuk menganjurkan bapak tersebut supaya sholat ke masjid pada 5 waktu? Bagaimana kata-kata yang bijak untuk mendorong beliau supaya mau pergi ke masjid? Terima kasih, Ustaz. Yang paling bijak ibu membacakan hadis-hadis kepada beliau. Karena tidak ada yang paling bijak kecuali dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini saya dapat hadis-hadis yang bagus deh, Pak, tentang keutamaan sholat berjamaah, Pak. Nih pahalanya kata Rasulullah begini, 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 begini. Ya sampaikan, Bu, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah dia tahu hadis-hadisnya,
ada keinginan yang kuat untuk pergi sholat berjamaah. Sudah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mengatasi seorang ibu yang suaminya bekerja di luar, berlayar, terus ayahnya juga sudah meninggal dan dia saudaranya juga perempuan semua. Bagaimana cara dia jika suatu saat dia harus melakukan safar? Itu Ustadz. Kalau memang safar itu sebuah keharusan dan mendesak, ya, sesuatu yang sifatnya mendesak sekali, maka boleh. Ya, karena kaidah usul fikih berkata al-hajatu tunazzalu manzilatal darurah. Kebutuhan atau hajat itu sama hukumnya dengan sesuatu yang sifatnya mendesak darurat. Maka pada waktu itu silakan, kalau memang keadaannya seperti tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal ini safarnya itu hanya untuk main gitu Ustadz, istilahnya safar bersama teman-teman. Bukan iya, mendesak main, atau iya. ibu, cuma main-main doang mah, ya. Bukan mendesak gitu ibu, nggak boleh. Ustadz, contoh yang darurat itu seperti apa Ustadz? Contohnya ibu ada sebuah kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti anak sakit harus dibawa ke rumah sakit. Sementara rumah sakitnya jauh, yang ada di kota menyerah semua, adanya di kota lain. Akhirnya ibu harus bawa anak ke rumah sakit tersebut. Ya, Allahu a'lam. Silakan. Sebetulnya Pak, melatih kesabaran itu dengan cara menyabarkan diri sendiri ketika ditimpa musibah. Itu sudah melatih. Makanya ya, kesabaran itu nggak perlu ada latihan. Saya mau latihan sabar. Gimana caranya? Nggak makan sehari semalam. Ya. Kita melaksanakan ketaatan melatih kesabaran, puasa melatih kesabaran. Bapak puasa Senin Kemis melatih kesabaran. Ujian-ujian yang menimpa kita melatih kesabaran. Makanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Semakin kita terbiasa dengan ujian, semakin sabar kita panjang, semakin panjang. Tapi semakin kita ini dimanja oleh kenikmatan, biasanya sih kesabarannya semakin pendek. Karena kita biasa senang. Ketika kita ditimpa ujian, nggak sabar. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan kehidupan yang tidak menyenangkan misalnya. Contoh aja, akan terlihat ketika haji. Orang-orang kaya yang biasa hidupnya senang, ketika haji banyak yang ngeluh. Aduh kok panas, aduh kok ini, nggak enak banget. Ya, padahal haji itu kan memang perjuangan. Makanya kan disebut Rasulullah jihadnya para wanita kan gitu. Tapi orang-orang miskinnya, orang-orang biasa aja gitu, yang udah biasa cuek aja, bahkan karena keimanannya dia merasa senang, walaupun tidur di Muzdalifah di atas di atas tikar tok juga asik aja, menikmati. Kenapa? Karena apa? Keimanan. Makanya akan terlihat kesabaran seseorang itu di saat safar juga, ketika safar, ketika haji akan terlihat kesabaran seseorang. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan masih banyak rupanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini pertanyaan titipan. Ada umahat yang menanyakan, dia punya anak adopsi. Nah, ketika anak adopsi itu berdoa untuk kedua orang tuanya, itu jatuhnya ke siapa, Tat? Ke orang tua angkat atau kandung? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, saat anak tersebut berdoa. Doa si anak adopsi tersebut jatuhnya ke orang tua kandung atau orang tua yang si anak mengasuhnya? ini berkata Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan si anak kandung tadi si anak adopsi tadi tidak sadar kalau itu adalah orang
bukan orang tuanya, tapi niatnya buat dia. Maka Allah melihat kepada niatnya. Kalau memang niatnya adalah untuk orang tua angkatnya, karena dia tidak tahu kalau ini dia orang tua angkat, bukan orang tua angkat. Dia anggap ini orang tuanya. Ya sudah, Rabbik firli wali walidayya. Allah Maha tahu niatnya buat dia siapa. Tetap buat sesuai dengan niatnya. Masih ada yang bertanya? Sudah? Baik. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.